Oke adik-adik sekalian, setelah kalian mendapatkan penjelasan ya dari kakak pendamping, nah sekarang saatnya kita akan membahas soal TF-nya ya dari nomor 9. Soal nomor 9, reaksi-reaksi kimia dan perubahan-perubahan energi di dalam sel makhluk hidup yang bersifat eksergonik ya dan eksoterm ya disebut titik-titik. Nah, kakak ingatkan kembali bahwa seluruh reaksi kimia yang terjadi di dalam sel makhluk hidup itu disebut sebagai metabolisme. Nah, metabolisme ini dibedakan menjadi dua ya. Nah, salah satunya adalah katabolisme. Nah, katabolisme ini adalah suatu proses ya reaksi kimiawi yang merupakan proses pemecahan molekul kompleks ya menjadi molekul sederhana. Di mana dalam proses reaksi kimiawinya tersebut ya, di situ terjadi proses pelepasan energi ya atau yang bersifat eksergonik dan terjadi proses pelepasan panas atau yang bersifat exotherm ya atau eksotermik gitu ya. Nah, sehingga kalau kita balik lagi ke soal ya, di sini reaksi-reaksi kimia dan perubahan-perubahan energi di dalam sel makhluk hidup yang bersifat eksergonik dan bersifat exotherm ya disebut tentu saja jawabannya adalah katabolisme. Oke, kita lanjut ke nomor 10. Ya, nomor 10, holoenzim merupakan titik-titik. Nah, adik-adik sekalian ingat lagi bahwa struktur enzim ya itu ada yang disebut sebagai holoenzim. Holoenzim merupakan enzim yang aktif, enzim yang terbentuk ya atau yang tersusun ya atas dua struktur yaitu apoenzim yaitu struktur protein dan kofaktor ya struktur non protein. Jadi kalau kita kembali ke soal holoenzim ya merupakan titik-titik yaitu jawabannya adalah enzim yang tersusun atas apoenzim dan kofaktor. Jelas ya? Kita lanjut ke nomor 11. Nomor 11, secara berurutan, reaksi-reaksi yang terlibat dalam pemecahan gula ya di sel-sel otot dalam kondisi aerob adalah titik-titik. Oke, di sini ada kata kuncinya ya, pemecahan gula. Ya, pemecahan gula merupakan suatu proses pemecahan makanan ya atau yang disebut juga sebagai respirasi seluler, yaitu suatu serangkaian reaksi metabolisme yang terjadi dalam sel yang menghasilkan energi ya dari proses pemecahan zat makanan ya, dalam hal ini misalnya gula. Nah, respirasi seluler ini dibedakan menjadi dua, ada yang aerob yang butuh oksigen dan ada yang anaerob yang tanpa oksigen. Nah, tadi katanya yang terjadi di sel otot dan membutuhkan oksigen gitu ya. Nah, kalau kita lihat, nah respirasi aerob yang terjadi ini ya, yang di sel otot itu ya, itu dia terjadi melalui beberapa tahapan ya, ada 4 tahapan yaitu glikolisis ya, kemudian yang kedua adalah dekarboksilasi oksidatif ya atau disebut juga dekarboksilasi asam piruvat. Kemudian siklus Krebs gitu ya atau disebut juga siklus asam sitrat dan ada tahapan yang terakhir yaitu rantai transport elektron. Nah, jadi kalau kita kembali ke soal secara berurutan reaksi-reaksi yang terlibat dalam pemecahan gula di sel-sel otot dalam kondisi aerob atau kondisi yang berlimpah oksigen begitu ya adalah pertama glikolisis, yang kedua dekarboksilasi asam piruvat, yang ketiga adalah siklus asam sitrat, kemudian yang keempat adalah rantai transport elektron. Oke? Kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 12, glikolisis tidak melepaskan senyawa berikut ini. Ya, glikolisis adalah proses pemecahan gula, di mana dalam prosesnya ini terjadi 10 tahapan, gitu ya. Nah, dari 10 tahapan ini bisa kita kelompokkan. Ya, ada tahapan yang disebut sebagai tahapan investasi energi, yaitu tahapan yang memerlukan ATP. Dan ada tahapan pemanenan energi atau tahapan yang menghasilkan ATP. Nah, dalam glikolisis tidak hanya dihasilkan ATP gitu ya, tetapi juga dihasilkan senyawa pembawa elektron ya atau senyawa berenergi tinggi begitu ya yang disebut sebagai NADH. Nah, selain menghasilkan ATP dan NADH, dia juga akan melepaskan air ya atau molekul senyawa H2O gitu ya. Jadi kalau kita lihat glikolisis tidak melepaskan senyawa berikut ini yaitu titik-titik A, asam piruvat jelas ya. Kenapa? Karena asam piruvat merupakan produk akhir dari glikolisis. Kemudian yang kedua NADH jelas tadi ada, ATP ada, nah CO2 yang tidak ada. Jadi jawabannya adalah yang D gitu ya, CO2. Oke, kita lanjut ke nomor 13. Nomor 13, perhatikan diagram persamaan sederhana respirasi seluler berikut ini. Di sini ya, ada C6H12O6 ditambah oksigen ditambah O2 menjadi X plus H2O plus ATP. Nah, pertanyaannya adalah bagian yang berlabel X dihasilkan pada tahap titik-titik. Nah, ingat kembali bahwa dalam respirasi seluler ini ya, di sini terjadi proses pemecahan zat makanan yang menghasilkan energi ATP. Ternyata tidak hanya ATP saja
yang dihasilkan, tetapi juga dihasilkan CO2 dan H2O, begitu ya. Jadi kalau kita lihat persamaan reaksinya mirip di soal ya. Nah, yang disoalkan yang di X-in itu yang ini ya, si CO2-nya ya. CO2-nya nggak ada, gitu ya. Nah, jadi ini X itu adalah CO2. Nah, kalau kita kembali ke tahapan-tahapan dalam respirasi aerob, nah CO2 itu dihasilkan pertama kali pada tahap dekarboksilasi oksidatif. Jadi, yang menghasilkan CO2 adalah tahap dekarboksilasi oksidatif dan tahap lainnya adalah tahap siklus Krebs ya, yang menghasilkan CO2 lebih banyak dibandingkan dekarboksilasi oksidatif. Jadi jawabannya adalah tentu saja bagian yang berlabel X dihasilkan pada tahap dekarboksilasi oksidatif dan siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Oke, kita lanjut ke nomor 14. Nomor 14, pada respirasi sel, akseptor atau penerima elektron terakhir ya pada sistem transfer elektron adalah titik-titik. Oke, dalam respirasi aerob terdapat tahapan yang disebut transfer elektron. Nah, tahapan transfer elektron ini terjadi di mana? Di mitokondria, tepatnya di bagian yang disebut sebagai membran Christie. Nah, pada membran Christie, elektron yang dibawa oleh senyawa pembawa elektron, yaitu NADH, ini akan dipindahkan kemana? Ke protein-protein membran di membran Christie, gitu ya. Jadi akan dipindahkan nih. Nah, si elektron tersebut akan pindah dan akan berakhir di molekul oksigen ya. Jadi dia akan berakhir di molekul oksigen dan bergabung juga dengan ion H+ gitu ya, dan menghasilkan senyawa air gitu ya, atau H2O. Jadi kalau kita kembali ke soal, pada respirasi sel, akseptor elektron terakhir ya, berarti elektron terakhir itu akan kemana tuh? Pada sistem transport elektron itu kemana? Ke oksigen atau molekul O2. Jelas ya? Kita lanjut ke nomor 15. Nomor 15, bacalah dengan seksama pernyataan berikut dan pilihlah jawaban yang tepat. Di sini ada pernyataan ke-1, ada pernyataan kedua. Pernyataan ke-1, respirasi anaerob menghasilkan asam laktat ya. Respirasi anaerob yang menghasilkan asam laktat hanya terjadi di otot manusia, gitu ya. Nah, pernyataan keduanya, asam laktat diperlukan oleh sel otot manusia sebagai sumber energi untuk kontraksi. Nah, kalau kalian ingat, respirasi anaerob atau yang disebut juga fermentasi merupakan tahapan respirasi seluler yang tidak membutuhkan oksigen ya, atau terjadi karena kekurangan oksigen. Nah, fermentasi itu dibagi dua, ada fermentasi asam laktat dan ada fermentasi alkohol. Nah, fermentasi asam laktat ternyata tidak hanya terjadi di sel otot manusia atau sel otot hewan, tetapi juga di sel bakteri, bahkan di sel tumbuhan itu terjadi. Nah, asam laktat yang terbentuk dari proses fermentasi asam laktat di otot manusia ini tidak digunakan sebagai sumber energi. Kenapa? Justru karena si asam laktat yang terbentuk dan tertimbun di otot manusia ini justru akan mengganggu ya. Kenapa? Karena dia menyebabkan kelelahan atau pegal pada otot. Meskipun nanti si asam laktat ini dalam siklus Cori dia akan dibawa oleh darah kemana? Ke hati untuk kemudian diubah lagi menjadi glukosa. Dan kalau kita lihat perubahan dari laktat menjadi glukosa ini justru malah bukan menghasilkan energi, tetapi justru malah membutuhkan energi yang lebih besar ketimbang pemecahan glukosa menjadi asam laktat. Jelas ya? Jadi pernyataan yang atas itu salah, pernyataan pertama salah dan pernyataan yang kedua juga salah. Artinya kedua pernyataan salah, yang E. Jelas ya? Kita lanjut ke nomor 16. Katabolisme glukosa saat kondisi oksigen melimpah berbeda saat kekurangan oksigen. Sebab titik-titik. Artinya ya, respirasi aerob ya, ini berbeda dengan respirasi anaerob ya, sebab titik-titik. Nah, kalau kita lihat respirasi aerob ini ya, ada beberapa perbedaan dibandingkan respirasi anaerob. Di antaranya, pertama dia terdiri dari 4 tahapan ya. Sementara kalau respirasi anaerob dia hanya melibatkan satu tahapan saja, yaitu tahapan glikolisis. Kemudian respirasi aerob di sini kalau kita lihat dia melibatkan 2 tempat, yaitu sitosol sama mitokondria atau organel bermembran ganda. Sementara kalau respirasi anaerob atau fermentasi hanya melibatkan satu tempat saja, yaitu sitosol saja. Kenapa? Karena hanya melibatkan satu tahap, yaitu glikolisis saja. Kemudian kalau kita lihat lagi, respirasi aerob ini dia menghasilkan ATP yang jauh lebih banyak, yaitu total ATP-nya sekitar 36 atau 38 ATP. Sementara kalau respirasi anaerob dia hanya menghasilkan 2 ATP saja. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi respirasi aerob ini senyawa akhirnya itu bukan senyawa organik, tetapi dia menghasilkan senyawa air. Sementara kalau respirasi anaerob dia menghasilkan ya senyawa akhirnya berupa senyawa organik ya, baik itu nanti
asam laktat kalau dalam fermentasi asam laktat maupun etanol atau alkohol dalam fermentasi alkohol. Dan dalam kasus fermentasi alkohol, etanol yang dihasilkan ini merupakan senyawa racun bagi organisme yang menghasilkannya, gitu ya. Nah, itu perbedaan dari respirasi aerob dan respirasi anaerob. Jadi kalau kita kembali ke soal katabolisme glukosa, saat kondisi oksigen melimpah berbeda dengan saat kekurangan oksigen, sebab titik-titik. Satu menghasilkan ATP lebih banyak, itu betul. Jadi kalau satu betul, maka tiga betul, yaitu melibatkan organel bermembran ganda, yaitu mitokondria. Gitu ya. Kemudian kedua, menghasilkan senyawa racun. Nah, katabolisme glukosa dalam kondisi oksigen melimpah atau dalam respirasi aerob itu dia tidak menghasilkan senyawa racun. Maka nomor 2 ini salah. Kalau 2 salah, maka 4 juga otomatis salah karena tadi 1 dan 3 udah betul, gitu ya. Maka jawabannya adalah pernyataan nomor 1 dan 3 betul. Oke, adik-adik sekalian, demikian video pembahasan TF gitu ya. Ini ya, semoga banyak jawaban kalian yang sesuai ya dengan apa yang kakak jelaskan. Terima kasih, tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.